Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di channel Pak Ali. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya yang saya buat untuk Introduction to BPMN 2.0 Business Process Modeling and Notation. Kali ini kita mencoba untuk membuat Business Process Modeling and Notation berdasarkan referensi suatu prosedur yang dikeluarkan oleh SKK Migas, yaitu PTK 007 Revisi 5. Spesifik kepada proses awal dari suatu proses tender, yaitu prakualifikasi. Yuk, mari kita mulai. Baik, sebelum kita membuat sebuah modeling dari sebuah bisnis proses, kita harus tahu dulu proses dari bisnisnya itu sendiri. Ya, di sini yang digunakan adalah pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi SKK Migas, yang disebut dengan Pedoman Tata Kerja nomor PTK 007 SKK IA 0000 garis miring 2023 garis miring S9 untuk revisi 05. Ini PTK yang buku kedua. Nah, khusus video ini karena kita akan membahas spesifik mengenai proses prakualifikasi, kita jump aja pada proses prakualifikasi itu sendiri. Kita lihat di sini ada pelaksanaan pengadaan barang jasanya, ya, yaitu pelaksanaan. Jadi di situ ada proses di sana. Kita langsung jump aja kepada bagian prakualifikasi. Jadi prakualifikasi itu dijelaskan di sini adalah prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kualifikasi penyedia barang jasa dengan paket tender yang akan dilaksanakan. Jadi paket tendernya yang akan dilaksanakan ini dilakukan kualifikasi dulu sebelumnya, makanya disebut dengan prakualifikasi. Ketentuan pelaksanaan prakualifikasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, petunjuknya adalah di sebelah kanan ini yang bukunya berwarna hijau, yang juga dikeluarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, yang berjudul Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dengan nomor EDR 0143 garis miring SKK IH 0000 garis miring 2023. Ya, di sini kita juga bisa langsung nanti jam kepada proses prakualifikasi sendiri. Ya, di sini ada mengenai bagaimana dokumen prakualifikasi disusun. Kemudian nanti ketentuannya di dalamnya adalah ketentuan dokumen prakualifikasi, persyaratan prakualifikasi minimal terdiri dari apa saja, ketentuan prakualifikasi tender barang atau ketentuan prakualifikasi tender jasa, dan ketentuan prakualifikasi tender jasa konsultasi. Ya, di sini dilihat bahwa ada juga lebih detailnya mengenai tata cara pengadaan barang jasanya. Ya, dan dilihat di sini dibedakan ya antara proses prakualifikasi dan proses tender. Nah, tender nanti akan dijelaskan detail, disebut dengan tata cara pelelangan. Ini detail dari proses tendernya, ya, atau proses pelelangan. Ya, kita akan spesifik nanti ke bagian prakualifikasi. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung ke bagian prakualifikasi ya. Kita klik aja di dokumen PDF ini. Klik ya, kita akan langsung diarahkan kepada bagian prakualifikasi. Di sini dijelaskan di 3.1 pelaksanaan prakualifikasi dilakukan dengan mengumumkan dalam sistem CIPD atau mengundang melalui email atau metode lainnya kepada semua penyedia barang jasa yang memenuhi syarat sesuai dengan data yang tersedia dalam CIPD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Sebagai catatan, apakah CIPD itu? CIPD adalah Centralized Integrated Vendor Database yang dikelola oleh SKK Migas. Hasil dari CIPD salah satunya adalah SPDA, yaitu Surat Pengganti Dokumen Administrasi yang masih berlaku. Ya, jadi sebagai suatu syarat. Untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai buku kedua tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa revisi 05. Prakualifikasi dilakukan kepada penyedia barang jasa yang ditunjuk. Ya.
Jadi kalau penunjukan langsung dilakukan untuk kepada penyedia barang jasa yang akan. Di 3.2 prakualifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Menetapkan tanggal, waktu, dan metode penyampaian dokumen prakualifikasi tambahan di luar dokumen yang dipersyaratkan dalam CIPD. Jadi CIPD itu sudah mengeluarkan SPDA dan beberapa syarat-syarat yang sudah ada di sana. Jadi kalau ada tambahannya di luar dokumen tersebut, silakan untuk diminta untuk disampaikan. Menginformasikan penyedia barang jasa yang lulus dan tidak lulus prakualifikasi. Jadi hasilnya nanti harus diinformasikan. Memberikan waktu bagi penyedia barang jasa untuk melakukan klarifikasi atas ketidaklulusan dalam prakualifikasi. Ya, nanti kita coba gambarkan bagaimana ini. Kemudian pelaksanaan prakualifikasi sejak pengumuman sampai dengan pengumuman hasil prakualifikasi di luar proses inspeksi teknis, pengujian dan penilaian fisik dilaksanakan maksimal 40 hari kerja. Apabila prakualifikasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka prakualifikasi dinyatakan batal. Jadi ini ada prakualifikasi dinyatakan batal ini relevan kepada maksimal 40 hari kerja. Nanti kita coba gambarkan di BPMN-nya. Untuk nilai paket tender lebih dari 50 miliar rupiah atau 5 juta dolar Amerika Serikat, sebelum dilakukan prakualifikasi ulang harus mendapatkan persetujuan ulang dari SKK. Ini kalau nilainya di atas 5 juta dolar Amerika Serikat ya. Nanti ada masalah eskalasi. Kemudian ketentuan Butrit 321 sampai dengan 323 dikecualikan untuk proses penunjukan langsung. Kita disampaikan ya, yang memenuhi justifikasi dalam PTK pengelolaan rantai suplai buku kedua tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa revisi 5. Prakualifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kualifikasi penyedia barang jasa dengan persyaratan paket tender berdasarkan data yang tersedia dalam CIPD dan SPDA. Ya. Untuk yang penunjukan langsung dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian. Untuk nilai paket tender sampai dengan 1 miliar rupiah ya, atau 100.000 dolar Amerika Serikat, prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan. Ya, ini nanti coba kita gambarkan. Untuk nilai paket tender sampai dengan 10 miliar rupiah atau 1 juta dolar Amerika Serikat, prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang minimal 2 penyedia barang jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan. Kemudian penyedia barang jasa yang memiliki hubungan istimewa dengan penyedia barang jasa lainnya tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam proses tender yang sama. Ingat ya, proses tender yang sama, ya, bukan di prakualifikasi yang sama. Nanti proses tender itu ada di mana? Ada di bagian 4. Ya, dia peserta yang memiliki hubungan istimewa tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam proses tender. Nah, proses tender ada di bagian 4. Ya. Jadi dia nanti tidak diperbolehkan untuk masuk ke step 4 kalau memiliki hubungan istimewa secara bersama-sama menjadi peserta. Ya. Kemudian KKKS Cost Recovery dapat menggunakan hasil evaluasi proses prakualifikasi sebelumnya dalam satu tahun terakhir dari KKKS Cost Recovery tersebut atau KKKS Cost Recovery lain untuk tender sejenis dengan melakukan pemutakhiran termasuk membuka kesempatan bagi calon peserta. Ya, cukup singkat penjelasannya, tapi prosesnya akan kita elaborasi. Ya. Sebelum kita membahas pembuatan bisnis proses modeling ini, saya perlu ingatkan lagi bahwa video ini adalah untuk belajar membuat bisnis proses model ya dengan BPMN 2.0. Bukan berarti ini hasil dari pembuatan nanti itu bisa diberlakukan atau valid diberlakukan di perusahaan-perusahaan yang mengacu kepada PTK 007 buku kedua revisi 5 ini ya. Kita belajar bersama. Mari kita mulai.
Untuk membuat bisnis proses modeling, kali ini saya menggunakan aplikasi bernama Grow.io ya. Ini adalah aplikasinya, dan ini adalah yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, mengenai introduction-nya. Walaupun tidak hanya bagian-bagian ini aja, tidak hanya notasi-notasi ini aja, ada banyak lagi notasi-notasi yang harus dipahami sebelum kita lebih lanjut mendesain bisnis proses dengan BPMN ya. Termasuk yang paling banyak ini adalah jenis-jenis events-nya ya. Nanti tapi kita tidak akan membahas satu persatu jenis events-nya atau jenis gateway-nya. Nah, ini gateway-nya akan ada banyak lagi, tapi kita langsung saja membahas bisnis prosesnya. Kalian kita nanti bahas jenis-jenis events-nya atau jenis-jenis gateway atau task yang digunakan di dalam bisnis proses yang akan kita bahas ya. Dalam hal ini adalah prakualifikasi, proses tender yang tadi kita lihat ya. Ini adalah BPMN yang sudah saya buat ya. Jadi saya tidak akan membahas dari awal, dari scratch, membahas bagaimana membuatnya. Kita akan membahas apa yang sudah saya buat dan kita akan membacanya. Jadi nanti rekan-rekan kalau memang ada yang ingin membuat sendiri bisa mencoba. Di sini ada shape yang bisa di generate ya dari Grow.io. Jadi tinggal shape aja diambil, kemudian ambil yang BPMN 2.0 ya. Biar muncul seperti ini. Nanti ada bagian BPMN general apa aja di sini ya. Kemudian task, macam-macam task, koreografis ya. Kemudian ada events, ya. Jadi saya sampaikan, nanti kita bahas sekalian kita buat ya. Kemudian ada gateway banyak sekali gateway ya. Nah, kita pelan-pelan ya. Oke, jadi di sini sudah saya buatkan. Kita bahas dari awal ya. Ini adalah event start ya. Kalau kosong ini start. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah start. Start dimulai saat dibutuhkan prakualifikasi ya. Jelas begitu dibutuhkan kualifikasi dimulailah bisnis proses ini ya. Nah, kemudian ada gateway. Ini ada percabangan. Gateway yang menggunakan tanda ini, kita lihat di gateway. Gateway yang menggunakan tanda ini berarti dia melihat kondisional ya. Dia kalau jenisnya itu punya conditional catching ya. Dia akan mengambil atau menangkap kondisi yang ada ya. Dia akan menangkap kondisi metode tendernya seperti apa. Seperti tadi dibahas, kalau penunjukan langsung ya, kalau di sini kondisinya, jadi ini adalah gateway kondisi dan ini adalah event kondisinya ya. Jadi eventnya hanya salah satu, apakah itu penunjukan langsung atau pelelangan ya. Kalau penunjukan langsung seperti tadi disampaikan bahwa evaluasi kesesuaian kualifikasi PBJ dengan persyaratan paket tender berdasarkan data yang tersedia dalam CPD dan sebagainya. Nah, di sini dilakukan task ya, tugas ya, melakukan evaluasi tadi. Nah, task ini kalau ada tanda seperti ini berarti dia akan interrupted. Kalau misalnya ada kualifikasinya tidak sesuai, makanya batal. Tapi kalau dia sesuai ya, di sini adalah gateway. Jadi gateway keluarnya prakualifikasi selesai, khusus untuk yang simpel mengenai penunjukan langsung. Tapi kalau metode tender yang akan digunakan adalah pelelangan, berarti harus menetapkan persyaratan prakualifikasi. Ini tentuan dokumen prakualifikasi, nanti kita bahas terpisah bagaimana tentuan. Kalau sudah ditetapkan, kemudian harus dilihat lagi kondisinya. Nilai paket tendernya berapa ya, ini gateway nilai paket tendernya berapa. Kalau dia hingga 10 miliar rupiah tadi seperti disampaikan, kita bisa dengan cara mengundang. Jadi kita review apakah kita menggunakan mengundang atau diumumkan ya, di CIPD. Ini setelah di review kemudian ditentukan kondisinya yang dipilih apa.
Ya, kita coba yang mengundang dulu. Kalau misalnya ternyata ingin dengan metode mengundang saja, ya, dapat mengundang, berarti dicari PBJ di CIPD yang memenuhi persyaratan prakualifikasi. Kondisi ini kalau ditemukan ada, ya, berarti dia bisa keluar dari tas ini. Tapi kalau kondisinya tidak ditemukan, ya berarti opsi lain adalah diumumkan. Ya. Tapi bila ditemukan ya, bahwa berhasil pencarian ini, gateway berikutnya adalah menilai nilai paket tendernya berapa. Kalau dia lebih dari nilai paket tendernya lebih dari 1 miliar rupiah, ya, eventnya kondisinya adalah seperti itu, tetapkan minimum 2 PBJ untuk diundang. Tapi kalau hingga 1 miliar rupiah, tetapkan minimum 1 PBJ untuk diundang. Oke, jadi sudah ditentukan di sini ya. Kalau sudah masuk di sini berarti ini adalah gateway yang terjadi atas pilihan untuk mengundang dan nilai paket tendernya sesuai dengan pilihan. Ya. Masuk ke sini ya. Tergantung. Ini pilihan tadi mau diumumkan atau mengundang. Ya. Ini sudah akan jadi pilihan. Di sini. Kondisinya ditangkap kemudian dikirimkan ke tugas berikutnya adalah menetapkan tanggal, waktu dan metode penyampaian dokumen dan masuklah di proses prakualifikasi. Tapi akan beda kalau misalnya tadi nilai paket tendernya lebih dari 10 miliar rupiah, berarti langsung masuk di sini diumumkan. Ya, langsung diumumkan, tidak ada pilihan lagi untuk mengundang atau mengumumkan, jadi langsung diumumkan. Ya. Nah, akhirnya kita sudah langsung masuk ke dalam proses prakualifikasi itu sendiri. Di sini di dalam satu proses transaksi prakualifikasi memiliki batas waktu seperti tadi kita bahas adalah 40 hari kerja. Jadi kalau proses di dalam ini tidak berhasil melewati atau tidak berhasil diselesaikan sebelum 40 hari kerja, ini akan terjadi interrupt. Ya, di jenisnya adalah interrupting. Kalau bisa kita lihat di sini di eventnya, ya, masuk ke timer intermediate, boundary artinya di pinggiran dari sebuah task atau transaksi yang interrupting, ya, dia di pinggiran kemudian interrupting kalau terjadi terpenuhinya kondisi waktu, ya. Ada juga terpenuhnya kondisi gagal, ya, atau error gitu. Jadi kita bisa lihat di sini adalah error intermediate boundary interrupting. Jadi akan interrupting proses ini walaupun belum mencapai 40 hari kerja. Kalau terjadi error di dalamnya, ini nanti akan keluar melalui jalur ini, ya. Kalau dia melewati atau lebih dari 40 hari kerja, dia akan keluar lewat jalur ini, ya. Kita mulai ya. Tadi sudah dipilih mengundang atau diumumkan, ya. Kalau mengundang dia langsung masuk ke sini, ini gateway salah satunya, ya. Jadi terpilih misalnya mengundang, dia akan masuk langsung mengirimkan untuk mengirimkan dokumen persyaratan prakualifikasi. Di sini tasnya berupa amplop warna hitam, artinya mengirimkan, ya, mengirimkan pesan. Di sini mengirimkan pesan kepada aktor yang di sebelah sini adalah penyedia barang jasa, ya. Jadi dia akan menerima. Kalau putih, amplop putih berarti menerima, proses menerima pesan, dia menerima undangan. Menerima undangan itu kita tidak menjelaskan lagi bagaimana proses di PBJ melakukan apa setelah menerima undangan, ya, terserah mereka, di bisnis proses yang ada di mereka. Kalau mereka tertarik berarti mereka akan mengirim dokumen persyaratan PEKI, ya. PBJ akan mengirimkan dokumen persyaratan PEKI. Dia mengirimkan di sini dan posisinya di sini bisnis proses yang dilakukan adalah menerima dokumen PEKI. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi prakualifikasi dan selanjutnya menginformasikan PBJ yang tidak lulus. Nah, di sini menginformasikan, memberikan pesan kepada PBJ. PBJ menerima hasil PEKI-nya, ya. Kemudian memberikan waktu untuk klarifikasi atas ketidaklulusan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus, nah di sini
kita memberikan waktu mereka untuk klarifikasi. Jadi kalau sudah memang tidak lulus ya sudah tidak lulus, tapi kalau menjadi lulus kita mengirimkan lagi PBJ yang lulus kualifikasi. Apabila tidak ada yang lulus dalam kondisi ini mengirimkan, kita mau mengirimkan tapi tidak ada yang lulus, berarti di sini ada kondisi yang interrupting, tidak ada yang lulus, berarti gagal. Ya. Tapi kalau ada yang lulus, PK selesai. Walaupun satu, berarti prakualifikasi selesai. Ya. Nah, beda kemudian kalau misalnya tadi dimulainya bukan dengan mengundang tapi diumumkan. Ya berarti task pertama adalah mengumumkan dalam sistem CIPD. Di sini ada users, berarti user melakukan interaksi dengan sistem CIPD untuk mengumumkan prakualifikasi. Kemudian di sini setelah diumumkan pengumumannya ada di CIPD, ya. Nah, PBJ yang membaca pengumuman tersebut akan melakukan pendaftaran. Di sini mengirimkan pesan, ya. Message-nya hitam berarti mengirimkan. Di sini posisi panitianya berarti menerima pendaftaran hingga waktu yang ditentukan, ya. Sesuai dengan yang ditentukan di sini 3.2.1. Kemudian setelah mendaftar, mengevaluasi pendaftarnya. Tapi bila pendaftaran itu juga dievaluasi tidak ada yang lulus, di sini ada task yang kondisinya bisa saja tidak ada yang lulus, ya tidak bisa lanjut untuk mengirimkan dokumen, berarti sini ada kegagalan, ya. Ini ada proses gagal. Dua proses gagal ini keluarnya lewat event ini, ya, bila terjadi kegagalan. Dan proses keseluruhannya kalau misalnya lebih dari 40 hari kerja akan keluar. Ya. Setelah keluar ini nanti ini adalah jenisnya inklusif, ya, bisa gagal, bisa 40 hari kerja, bisa bersamaan. Nah, kegagalan itu bisa dievaluasi lebih lanjut. Nah, nanti tinggal dipilih mau langsung di-PQ ulang, ya, bisa langsung masuk ke sini atau disesuaikan persyaratannya masuk lagi kembali, bisa mengevaluasi atau dieskalasi, ya. Bisa jadi ini tadi seperti disampaikan untuk yang sudah lewat 40 hari harus mendapatkan persetujuan SK Migas lagi untuk melakukan itu, ya. Begitu simpelnya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami, ya. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar, ya. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai pembuatan BPMN untuk proses prakualifikasi berdasarkan PTK 007 buku kedua revisi kelima. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya dan yang nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, silakan di komen. Tidak sempurna apa yang kita tadi pelajari. Kalau misalnya butuh perbaikan dan butuh video selanjutnya yang lebih baik, nanti akan kita coba posting lagi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.